Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Tesri Puspastiowati, NIM B100 180 240, kelas K Ekonometrika, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus SPSS linier berganda. Ini adalah contoh kasusnya. Permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Di sini ada Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan. X1 mobil baru indeks harga konsumen tahun 67 sama dengan 100. Kemudian X2 indeks harga konsumen semua item, semua konsumen perkotaan tahun 1967 sama dengan 100. X3 personal disposable income atau PDI. Kemudian S4 suku bunga, persen, kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. Dan yang terakhir X5 tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan. Ini adalah datanya. Kemudian langsung kita masuk SPSS. Di sini ada variabel view-nya ya. Ini ada variabel Y dan X. Kemudian labelnya kita masukkan ke sini. Oke. Sebagai berikut, langsung kita ke data view. Nah, ini adalah hasil input dari data tadi. Kemudian langsung saja kita masuk analyze. Kemudian pilih regression, linear. Kemudian ini sudah saya masukkan variabel dependent dan independennya, yaitu X1 sampai X5. Oke, statistiknya estimate, model fit, dan deskriptif. Continue, oke. Oke, ini adalah hasilnya. Yang pertama adalah deskriptif statistik. Di sini saya akan membacakan rata-rata atau min-nya dan standar deviasinya. Yang pertama ada Y. Di sini min-nya adalah 10005,1250. Kemudian standar deviasinya 1163,64461. Kemudian untuk X1 min-nya adalah 162,2125 dan standar deviasinya 40,73568. Kemudian X3 min-nya 220,1125, kemudian standar deviasinya 7499792. Di sini X3-nya min-nya 1745,4812, standar deviasi 742,33867, kemudian X4 min-nya 8,0594 dan standar deviasinya, ini karena videonya terlalu cepat, ini bisa langsung kita lihat saja ya data dari rata-rata dan standar deviasinya. Oke, di sini langsung kita ke tabel korelasi. Karena ini video terlalu cepat saat diedit, maka saya akan menjelaskan. Jika X-nya negatif atau minus, maka semakin tinggi nilai X tersebut, semakin rendah nilai Y. Kemudian, untuk yang nilainya X positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi juga nilai Y. Kemudian untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabelnya, kita bisa menilainya dengan melihat besarnya hubungan sebesar apa, seberapa. Itu kita bisa lihat dari tabel korelasi ini, dari X1 sampai X5. Di situ menunjukkan bahwa adanya hubungan yang cukup rendah. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke signifikan. Di sini nilai signifikan X1 sebesar 0,404. Sini ya.
Itu berarti hubungan antara variabel X dan Y berada pada kategori sedang. Kemudian yang variabel X2 ini ada 0,361, ini juga sedang. Kemudian variabel X3 0,493 sedang juga. Kemudian X4 0,015 kategori cukup rendah. X5 0,436 kategori sedang. Kemudian di sini nilai N-nya semua 16. Kemudian di sini ada variabel enter atau remove. Di sini variabel X yaitu X1 sampai X5 ini lengkap. Itu menggunakan metode enter. Selanjutnya adalah tabel summary. Di situ ada nilai R sebesar 0,873 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian yang R square-nya itu sebesar 0,762 menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 76,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Untuk standar error of the estimate ini menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear. Jadi, semakin kecil angka di sini, maka persamaan regresi semakin baik. Kemudian tabel ANOVA. Di sini signifikannya menunjukkan angka 0,006 kurang dari 0,05. Ini berarti menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk F hitungnya sebesar 6,387. Ini kita hitung dulu menggunakan rumus F tabel K titik koma N min K dengan K-nya 5 dan N-nya 16 jumlah data. Oke, kita masukkan 5, 16 min 5, hasilnya adalah 5,11. Kita cari di datanya ya. Ini adalah pebilang dan penyebut. Kemudian 5,11 ini 3,20. Kita masukkan ke sini. F hitung pada SPSS 6,387. F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 6,387 lebih dari 3,20. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Kemudian pada tabel koefisien, saya tidak menggunakan T, saya langsung melihat pada nilai signifikan. Jika nilai signifikan T-nya kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian presentasi dari saya. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.